Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Unrika, Fakultas Teknik Industri, kelompok tugas 12, mata kuliah perencanaan eksperimen, Design of Experiment, DOE, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang 2K Factorial Design menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery dengan contoh soal 6.13 sampai 6.41. Baik, sebelum video ini dilanjutkan, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Masiun dengan NIM 2510140013. Kemudian Mas Andrian R. Febrianto dengan NIM 251014025. Kemudian Mbak Mutia Muhtar dengan NIM 2514117. Kemudian Mbak Silmi Faridatul Husna dengan NIM 2514153. Kemudian dengan saya sendiri, Budi Sulistyo dengan NIM 2514174. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Wasiun. Untuk Mas Wasiun, waktunya dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Budi. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 6.39, di mana ada seorang engineer telah melakukan sebuah eksperimen untuk mempelajari pengaruh 4 faktor terhadap kekasaran permukaan sebuah komponen hasil proses pemesinan. Faktor-faktor beserta levelnya adalah A sama dengan sudut pahat 12 derajat dan 15 derajat, B viskositas fluida pemotong dengan rank 300 dan 400. Terus C laju pemakanan atau feed rate 10 dan 15 inci per menit. Dan D adalah penggunaan pendingin fluida pemotong. Dari data eksperimen ini ditunjukkan pada tabel 639. A. Estimasi pengaruh faktor, plot estimasi pengaruh tersebut pada normal probability plot dan pilih model sementara tentatif model. Dan dari kesimpulannya, dari Pareto chart, hanya faktor A atau tool angel yang efeknya paling besar, tetapi tidak melewati garis signifikan. Alpha sama dengan 0,05. Dari hasil tersebut dinyatakan normal probability plot juga menunjukkan A menyimpang paling jauh dari garis normal, sehingga A adalah faktor yang paling berpengaruh walaupun tidak signifikan secara statistik pada alfa sama dengan 0,05. Next, boleh. Untuk yang B, fit model yang telah diidentifikasi pada bagian A dan analisis residunya, apakah ada indikasi ketidakcocokan model? Nah, di sini pada grafik yang yang didapat setelah melakukan data di Minitab, dapat ditarik kesimpulan bahwa residual versus fit titik-titik tersebar random, tidak ada pola lengkung, jadi tidak ada bukti non-linearity. Terus normal probability plot residualnya sebagian besar titik mengikuti garis lurus, sehingga residual berdistribusi normal dan tidak ada indikasi model inadequency atau model sudah memadai untuk data asli Y. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Wasiun untuk penjelasannya. Untuk
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mutia. Untuk Mbak Mutia, waktunya dipersilakan. Baik, Pak, terima kasih. Berikut untuk soal yang C, repeat analysis menggunakan 1/Y. Jadi bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Kesimpulannya yang pertama transformasi 1Y sedikit memperbaiki asumsi residual atau lebih normal, tetapi tidak membuat faktor menjadi signifikan. Kemudian transformasi transformasi tersebut membantu sedikit, tetapi tidak mengubah kesimpulan faktor. Next, Pak. Kemudian untuk yang D, model dalam code variabel dan natural variabel, yaitu model terbaik berdasarkan analisis adalah model yang hanya melibatkan faktor A. Dalam bentuk coded variabel, model prediksi untuk respons satu prie adalah invert Y sama dengan 0,002689 dikurangi 0,000321 EINVY sama dengan 0,002689 dikurangi 0,000321A. Setelah dikonversi ke natural variable atau tool angel dalam derajat, modelnya menjadi invert Y sama dengan 0,003678 dikurangi 0,000214A. Jadi model ini menunjukkan bahwa semakin besar tool angel, nilai surface roughness semakin menurun, meskipun efeknya tidak signifikan secara statistik. Model ini dapat digunakan untuk memperkirakan nilai surface roughness berdasarkan tool angel yang digunakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Mutia untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Andrian. Untuk Mas Andrian, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal 6.40, di mana untuk soal ini yang poin A, kita disuruh untuk mengestimasikan efek faktor dari eksperimen tersebut. Kemudian kita disuruh untuk membuat plot probabilitas normal dari eksperimen tersebut atau dari estimasi efek tersebut, dan kita disuruh untuk membuat model sementara. Jadi untuk estimasi hasil dari efek data yang kita hasilkan di Minitab, efek utamanya ini ada 4 poin, A, B, C, dan D, di mana uh, nilainya ini untuk poin A dan B ini minus, dan yang C, D ini negatif. Kemudian untuk efek dua arah, di sini ada AB, AC, AD, BC, BD, di mana di sini uh, hasil interpretasinya itu efek terbesar adalah C dan D, sangat dominan karena dia positif untuk yang efek utama, kemudian diikuti dengan efek dua arah AC dan BD cukup besar, positif, dan efek lainnya ini sangat kecil. Kemudian untuk interpretasi normal plot dari efek, yang pertama dalam plot berikut ini yang ada di bawah, ini tidak ada titik merah. Di sini hanya ada titik biru, artinya tidak ada efek yang signifikan secara statistik pada alfa 0,05. Kemudian untuk titik biru pada plot ini menunjukkan bahwa tidak ada efek yang signifikan secara statistik karena nilai p-value-nya ini di atas 0,05. Dan kemudian untuk model sementaranya atau tentatifnya ini, walaupun tidak signifikan secara statistik dari normal plot of effect tadi, kita bisa pilih efek yang paling besar dan menyimpang sebagai model awal berdasarkan data di bawah ini. Nah, efek paling besarnya ini itu ada di C dengan plus 2,753, kemudian D plus 2,417, dan kemudian BD plus 3,185. Nah, kemudian kita membuat model tentatifnya itu Y sama dengan, ini dibacanya mu, plus CD plus BD. Next, Pak. Nah, untuk yang pertanyaan poin B,
Sesuaikan model yang diidentifikasi pada bagian A. Kemudian kita analisis residualnya, apakah ada indikasi ketidaksesuaian dari model tersebut. Kemudian di sini ada plot dari normal plot of residual, di mana hasilnya ini titik residual ini mendekati garis lurus atau garis merah, artinya normalitas ini cukup baik. Kemudian tidak adanya titik outlier yang ekstrim, artinya tidak ada pelanggaran berat, jadi asumsi normalitasnya ini terpenuhi. Kemudian untuk residual versus fit, pola ini terlihat seperti kipas, jadi residualnya ini menyebar lebih luas saat fit value-nya tinggi, artinya variance-nya ini tidak konstan. Next, Pak. Kemudian residual versus order. Dari grafik ini atau dari pola ini, itu tidak ada pola yang sistematis. Artinya tidak ada masalah independensi atau urutan data ini tidak mempengaruhi pola dari residualnya. Yang kemudian selanjutnya adalah apakah ada indikasi ketidaksesuaian model? Jawabannya ya, ada indikasi ketidaksesuaian model pada skala aslinya. Untuk aspeknya, yang pertama normal residual, temuannya ini cukup baik, tidak ada outlier yang ekstrim. Kemudian variance konstan ini tidak terpenuhi atau pola kipasnya ini tidak heterokedasitas. Kemudian untuk signifikansi efek, semua term tidak signifikan secara statistik karena p-value-nya ini lebih dari 0,05. Kemudian untuk R modelnya, temuannya ini kemungkinan rendah karena hanya sebagian varian yang dijelaskan. Kesimpulan untuk pertanyaan B ini, model C plus D plus BD ini cukup baik secara praktis, tapi secara statistik tidak memuaskan. Kemudian ada indikasi ketidaksesuaian model berupa varian tidak konstan dan adanya efek yang tidak signifikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Mas Andrian untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Mbak Silmi. Untuk Mbak Silmi, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang C, ulangi analisis dari bagian A dan B dengan menggunakan Y sebagai variabel respon. Apakah ada indikasi bahwa transformasi ini bermanfaat? Jadi sudah didapatkan kode koefisiennya, yang mana interpretasi model C dan D, faktor utama yang meningkatkan inresistivity, artinya resistivitas meningkat secara rasio saat C atau D aktif. Kemudian ada B, D, interaksi yang juga meningkatkan inresistivity secara signifikan. Signifikansi statistiknya, yang mana di term C, p-value-nya 0,092, yaitu tidak signifikan karena dia mendekati 0,05. Untuk yang term D, dia p-value-nya 0,134, itu dia tidak signifikan. Dan yang BD, p-value-nya 0,056, interpretasinya hampir signifikan karena mendekati 0,05. Jadi tidak ada term yang signifikan secara statistik pada 0,05, tapi BND sangat dekat dan bisa dianggap penting secara praktis. Transformasi ini Y terbukti bermanfaat dalam analisis ini. Nah, berikut kesimpulan lengkapnya. Untuk aspek analisis normalitas residual, itu sebelum transformasi cukup baik, ada sedikit deviasi. Nah, setelah transformasi, itu dia lebih baik mendekati normal. Varian residualnya tidak konstan, polanya kipas, tapi setelah transformasi dia menjadi stabil, tidak ada pola kipas. Untuk signifikansi efek, itu semua p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, setelah transformasi itu
eh bedanya hampir signifikan. Value-nya itu 0,056. Interpretasi modelnya sebelum transformasi itu aditif, selisih resistivitas. Kalau setelah transformasi menjadi multiplikatif atau rasio resistivitas. Untuk kualitas prediksi sebelum transformasi itu moderat dan setelah transformasi menjadi lebih stabil dan konsisten. Next. Untuk soal D, sesuaikan model dalam bentuk variabel terkode yang dapat digunakan untuk memprediksi resistivitas. Untuk model regresi dalam variabel terkode lebih kurang satu ditulis sebagai yang tertera pada rumus tersebut. Kemudian untuk model final dalam inresistivity itu juga sudah tertera dalam rumus tersebut. Gunakan coding lebih kurang satu untuk C, D, dan B. Untuk prediksi resistivitas asli, gunakan rumus yang sudah tertera. Jadi kesimpulannya, model ini menggunakan variabel terkode lebih kurang satu, sesuai standar desain faktorial. Kemudian, respon dalam skala logaritmik membuat model lebih stabil dan valid secara statistik. Untuk prediksi resistivitas asli, gunakan fungsi eksponensial dari hasil ini. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Silmi untuk penjelasannya. Untuk slide selanjutnya, saya akan coba jelaskan untuk soal 4.1. Lanjutan dari soal 6.40. Misalkan peneliti juga menjalankan 4 titik tengah selain 16 percobaan pada soal 6.40. Hasil pengukuran resistivitas pada titik tengah adalah 8.15, 7.63, 8.95, dan 6.48. Analisis kembali eksperimen tersebut dengan memasukkan titik tengah. Kesimpulannya apa yang dapat kamu tarik sekarang? Eh, interpretasi hasil uji kurvatur p-value-nya sama dengan 0,674 atau tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada efek kuadratik yang signifikan. Dengan kata lain, model linear sudah cukup untuk menjelaskan hubungan antara faktor dan resistivitas. Kesimpulan soal nomor 6.41, setelah menambahkan 4 titik tengah center point, dilakukan uji kurvatur untuk mendeteksi non-linearitas. Hasilnya tidak ditemukan bukti statistik adanya non-linearitas. Yang kedua, model linear dari soal 6.40 tetap valid dan cukup. Terus tidak perlu menambahkan efek kuadratik atau model linear. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai 2K Factorial Design menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery. Contoh soal 6.39 sampai 6.41. Kesimpulannya, dari contoh-contoh soal di atas eh, yang ada dalam buku Design and Analysis of Experiment bisa kita jelaskan menggunakan Minitab ya. Baik, sekian video penjelasan tentang 2K Factorial Design menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery. Dari kami, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, UNRIKA, Fakultas Teknik Industri, kelompok tugas 12, mata kuliah Perencanaan Eksperimen atau Design of Experiment, DOE. Ikuti terus video-video kami selanjutnya ya. Sekian dari kami dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.